Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini kafilah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, berbahagia sekali di subuh kali ini Allah pertemukan kembali. Di subuh kali ini kita akan membahas, hadirin, salah satu nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang dengan mengenal nama ini kita akan bahagia sekali menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang kita ibadahi. Nama dan sifat apa yang akan kita pelajari seperti yang Bapak Ibu semua lihat nih di layar, yaitu Al-Latif, Allah yang maha lembut, hadirin. Ini tapi sebelum saya sampaikan Al-Latif, Bapak Ibu semua, saya berpesan untuk diri saya dan Bapak Ibu semua, jangan, hadirin, lupa untuk mendoakan negeri kita, Pak. Hari ini negeri kita yang sedang tidak baik-baik saja nih. Karena doa orang-orang beriman itu sangat penting sekali. Andaikan Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan negerinya, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amanu billahi wal yawmil akhir. Nabi Ibrahim mendoakan, ya Allah, jadikan negeri ini menjadi negeri yang aman. Limpahkan rezekinya dari buah-buahan yang Kau berikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Mekah itu, Bapak Ibu semua, tanpa didoakan oleh Nabi Ibrahim pun sudah diberkahi, hadirin. Itu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Nabi Ibrahim mendoakan Mekah yang sudah diberkahi saja oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Ini negeri kita. Bisa jadi banyaknya masalah di negeri ini karena kurangnya orang-orang yang beriman mendoakan negeri ini. Bahkan Nabi SAW memberikan sunnah kepada kita. Nabi itu pernah satu waktu mendoakan Madinah secara khusus. Di hadis riwayat Al-Bukhari, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina ila Makkah bal asyaddu minha. Ya Allah, jadikanlah penduduk-penduduk Madinah itu mencintai kotanya seperti halnya mencintai kota Mekah, bahkan lebih cinta daripada itu. Ini kata Nabi. Kemudian Nabi mendoakan wa barik lana fi sa'ina wa muddina. Berkahilah takarannya, timbangannya. Nabi mendoakan roda perekonomian Madinah itu berjalan dengan baik, Pak. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahhih lana, ya Allah, sehatkan kami, makmurkan kami. Ini Nabi mendoakan kota Madinah, Pak. Seperti halnya tadi, Madinah itu tanpa didoakan oleh kita pun, tanpa didoakan oleh Nabi pun, hadirin, itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Madinah. Ini ayat Al-Qur'an dan hadis ini menjadi isyarat, Bapak Ibu semua, Islam mengajarkan kepada kita untuk senang mendoakan negeri tempat kita tinggali. Nih kalau saya tanya, ibu-ibu di sini siapa yang rutin mendoakan kota Cimahi, Bu? Ayah? Hadirin. Nah, ini butuhnya kita mendoakan negeri kita. Nah, Bapak Ibu semua oleh Allah, Al-Latif, Allah yang maha lembut, hadirin. Apa makna Al-Latif itu? Dalam Al-Quran, kata Al-Latif itu Allah sebutkan 7 kali, hadirin, di dalam Al-Quran. Secara bahasa, Al-Latif itu berasal dari kata Al-Lutfu. Itu maknanya kelembutan, kebaikan, kemuliaan. Makanya dalam bahasa Arab, kalau ada seorang ibu yang sangat baik sekali, sayang sekali kepada anaknya, dalam bahasa Arab itu disebut dengan Ummun Latifah. Ya, Ummun Latifah. Makanya ada Ibu Latifah, Pak, namanya. Ada ibu Latifah di sini. Ini Latifah itu artinya seorang ibu yang sangat baik dan sayang sekali kepada anaknya. Nah, apa makna Al-Latif itu? Jadi hadirin,
Allah memberikan nama dan sifat dirinya di dalam Al-Quran itu punya rahasia. Allah ingin memperkenalkan kepada kita siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini diantara ilmu yang penting bagi kita hadirin, yaitu mengenal Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Malik bin Dinar, masakinu ahli dunya kharaju minad dunya walam yatuq atyaba ma fiha. Orang-orang miskin di dunia itu ialah orang-orang yang meninggal kemudian dia tidak pernah merasakan kenikmatan yang paling nikmat di dunia. Kata muridnya, wahai Malik bin Dinar, apa kenikmatan yang paling nikmat itu? Kata Malik bin Dinar, ma'rifatullahi azza wa jalla. Nikmat yang paling nikmat itu adalah mengenal Allah azza wa jalla. Ini nikmat yang paling nikmat tadi. Nah, apa kata para ulama? Makna dari al-latif itu, pertama, ini kata Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan al-latif itu wal barru bi ibadihi alladhi yaltafu lahum min haitsu la ya'lamun. Al-latif itu punya makna Allah yang maha baik hadirin kepada hamba-hambanya, di mana Allah bersikap lembut kepada hamba-hambanya dari arah-arah yang tidak mereka ketahui. Hadirin, Bapak Ibu semua, banyak kebaikan Allah Pak yang mungkin kita tidak sadari. Peredaran darah yang mengalir hadirin di dalam tubuh kita, kita tidak sadar Pak, padahal Allah yang mengatur itu semua. Jaringan saraf di dalam tubuh kita, air hujan yang turun, kemudian tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh. Kemarin maghrib kita bahas hadirin surat At-Tariq, was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sad'a. Banyak kebaikan-kebaikan Allah yang mungkin kita tidak sadari. Itu adalah Al-Latif. Kalau dalam Al-Qur'an di dalam surat Asy-Syura ayat ke-19, Allah barengkan Al-Latif itu dengan pembagian rezeki Allah hadir. Allah sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah al-latif, yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Allah memberi rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Allah beri rezeki kepada orang yang beriman. Kira-kira Allah beri rezeki tidak hadir kepada orang-orang kafir Pak? Beri. Allah beri rezeki kepada orang-orang yang taat. Allah beri rezeki tidak kepada orang-orang yang bermaksiat hadir? Beri. Maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang kafir kepada Allah, bahkan yang bermaksiat sekalipun, Allah berikan rezeki kepada mereka. Ini maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau di dalam hadis, ini betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hadir. Ini makna al-latif itu tadi, al-barru. Man hamma bihasanatin falam ya'maluha kutibat lahu hasanah. Siapa yang berniat baik hadir untuk mengamalkan satu amal shalih, tapi ternyata dia tidak mengamalkannya, tetap dia dicatat satu pahala. Ini bapak-bapak yang kemarin malam misalnya, tadi malam ingin nanti bau sholat tahajud bersama Ustaz Syahrinal, PT kaboboan Pak, insya Allah tetap dicatat satu pahala. Tapi entong nanti ke depan cuma niatnya aja, cukup satu lagi tenang niatnya unggul. Akhirnya tidak ada ikhtiar adin untuk ikut. Wa man hamma bihasanatin, tapi siapa yang berniat baik fa'amilaha, kemudian mengamalkan kebaikan itu, kutibat lahu asyran ila sab'i mi'ati dhifin. Allah catat kebaikan itu 10 sampai 700 kali lipatnya. Ini maha baiknya Allah Pak. Di mana ada orang hadirin memberi gaji 1 hari kerja, gajinya 700 hari kerja Pak. Allah memberikan sistem pahala. Satu kebaikan yang kita lakukan itu, kata Nabi SAW, berapa balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? 700 kali lipatnya. Hadirin, makanya kata para ulama, andaikan Allah tidak memberlakukan pahala seperti ini, maka hampir-hampir saja kita itu hadirin sedikit sekali yang masuk surga. Karena biasanya tabiat manusia itu lebih banyak keburukannya dibandingkan dengan kebaikannya. Tapi Allah sangat ingin kita masuk surga, sehingga Allah lipat gandakan setiap kebaikan itu menjadi 700 kali lipatnya. Makanya kalau bahasa saya Pak, kalau ada orang hadirin
Kan di dunia itu Allah berlakukan satu kebaikan itu bisa sampai 700 kali lipat pahalanya, Pak. Saya analogikan dulu sering hadirin seperti ini. Ada satu perusahaan, Pak, punya sistem gaji. Kalau kamu kerja 1 hari, maka gajinya 2 tahun. Coba, Pak, kira-kira ada tidak, Pak, perusahaan yang 1 hari kerja tapi gajinya 2 tahun? Itu kan 2 tahun, Pak, 700 itu. Kemudian akhirnya dia bekerja lah di perusahaan itu. Dia bekerja, hadirin. Selama 1 bulan, ternyata dia gak dapat gaji. Kenapa gak dapat gaji? Ternyata setiap hari dia, hadirin, kerja tidak benar, bolong, tidak masuk, hadirin, malas-malesan. Saya mengira, Pak, orang yang seperti ini orang bodoh, Pak. Ada orang bodoh. Begitu pula orang-orang yang beriman ketika diberlakukan oleh Allah di dunia ini, kita melakukan satu kebaikan itu berpahala sampai 700 kali lipat. Kalau nanti di akhirat sampai kita tidak bisa masuk surga, itu keterlaluan, hadirin. Keterlaluan. Karena Allah sudah memberlakukan pahala yang begitu istimewa. Maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'maluha, siapa yang melakukan berniat satu keburukan tapi dia tidak melakukannya, lam tuktab, tidak akan dicatat keburukan itu. Hanya niat buruk, niat baik dicatat kebaikan, tapi niat buruk tidak akan dicatat. Wa in amilaha kutibat, kalau dia melakukannya baru kemudian dicatat oleh Allah, itu pun hanya dengan 1 dosa saja. Ini hadirin wujud al-latif, maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian di antara makna al-latif itu, kalau kata Imam Ibnul Arabi, itu maknanya alladzi yusiru ilaika arabaka fi rifqin, Allah yang menyampaikan keinginanmu dengan kelembutan. Hadirin, kalau kita renungkan, Pak, perjalanan hidup kita, berapa kali kita menginginkan sesuatu dan Allah kabulkan itu, hadirin. Satu waktu kita sakit, Allah sehatkan. Satu waktu kita sulit, Allah mudahkan. Satu waktu kita ingin sesuatu, Allah kabulkan. Dan itu adalah karena sifat Allah al-latif, kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat di dalam Al-Qur'an, Allah sampaikan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-78 sampai 80. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dialah Allah yang menciptakanku, Allah yang membimbing kita dengan petunjuk, Allah yang memberikan makanan kepada kita, yang memberi minum kepada kita. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kita sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan kita. Ini diantara kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur, Bapak Ibu semua, ini bukti al-latif Allah, Pak. Selama kita hidup, kita lebih banyak sehat atau sakit, Pak? Sehat. Lebih banyak lapar, lebih banyak kenyang, hadir. Kenyang. Cukup bukti itu baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah lebih banyak memberikan kebaikannya kepada kita. Nah, yang ketiga, ini kita pelajari dulu, hadir. Menurut para ulama, apa makna al-latif itu? Tadi yang pertama, al-latif itu Allah yang maha baik. Yang kedua, al-latif itu Allah yang sering memperkenankan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, al-latif itu, kalau kata Imam Asy-Syaukani, kan latif itu sebenarnya hadir maknanya lembut, halus. Makanya kalau kata Imam Asy-Syaukani, kata latif itu maknanya la takhfa alaihi khafiyah, tidak ada sesuatu urusan pun sehalus apapun, sekecil apapun yang tersembunyi di hadapan Allah, itu tidak akan pernah ada. Maksudnya makna al-latif itu selain daripada maha baik, selain daripada tadi hadirin al-latif itu, nah makna yang dijelaskan oleh para ulama, al-latif itu adalah tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-latif. Nah, hadirin ikhwati iman, apa faidah kita mengenal Allah al-latif? Yang pertama, nih, tidak ada satu pun sekecil apapun yang luput dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Hadir.
Segala urusan yang paling kecil sekalipun Allah Maha tahu sekali. Struktur semut yang paling kecil, bagaimana struktur tubuhnya, Allah tahu sekali hadir. Ini al-latifnya Allah. Ini perhatikan ayat ini. Ini begitu indahnya Allah gambarkan bahwa urusan-urusan kita itu semuanya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ketika Allah berfirman, "Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah." Wahai anakku, innaha. Ini sebagian ulama mengatakan hak di sini maknanya rezeki, Pak. Jadi kalau maknanya rezeki, nanti maknanya seperti ini. Wahai anakku, andaikan rezeki itu sebesar biji sawi. Rezeki itu tersembunyi di batu yang besar. Rezeki itu disimpan di langit. Rezeki itu disembunyikan di dalam bumi. Ya'ti bihallah. Kalau rezeki itu harus milik kita, Pak, Allah akan antarkan rezeki itu. Itu sebagian ulama yang memahami hak di situ adalah rezeki. Sebagian ulama yang lain memahami hak di sini adalah dosa. Jadi Luqman Al-Hakim itu menasihati anaknya seperti ini. Ya bunayya inna, wahai anakku, andaikan kau melakukan satu dosa kecil sekali, sekecil biji sawi. Sawi itu kecil, Pak, apalagi bijinya. Sekecil biji sawi. Fatakun fi sakhr. Kamu sembunyikan di dalam batu yang besar. Au fis samawat, atau dosa itu kamu sembunyikan di langit, atau dosa itu kamu sembunyikan fil ard, di dalam bumi. Ya'ti bihallah. Dosa itu pasti Allah ketahui. Innallaha latifun khabir. Karena Allah itu maha lembut dan Allah itu maha mengetahui. Bapak Ibu semuanya oleh Allah, apa rahasianya, Pak? Ayat ini kata Imam Ar-Razi disebutkan 4 hal ini, Pak. Karena biasanya 4 hal ini menunjukkan orang itu biasanya tidak tahu dengan 4 hal ini. Disebutkan biji sawi, kemudian batu yang besar, disebutkan langit, dan disebutkan bumi. Apa rahasia? Kalau kata Imam Ar-Razi, disebutkan biji sawi itu menunjukkan ila sighar, urusan yang paling kecil Allah tahu. Disebutkan batu yang besar itu menunjukkan isyaratun ilal hijab, sesuatu yang tertutup, urusan yang paling tertutup sekalipun Allah tahu. Hadirin, biasanya kan orang biasanya ingin merahasiakan sesuatu, orang tidak tahu itu biasanya ditutupi, Pak. Ya. Aufis samawat, atau urusan langit. Langit itu menunjukkan apa? Jauh. Urusan yang paling jauh sekalipun Allah tahu. Kenapa disebutkan bumi? Isyaratun ila dzulumat, menunjukkan sangat gelapnya. Fa inna jawfal ardi adlamul amkan. Jadi seolah-olah Luqman itu menasihati anaknya seperti ini, Pak. Wahai anakku, andaikan engkau melakukan satu dosa, urusan yang paling kecil sekalipun, urusan yang paling tertutup sekalipun, urusan yang paling jauh sekalipun, urusan yang paling di tempat yang paling gelap sekalipun, ya'ti bihallah. Allah itu maha mengetahuinya. Hadirin, ini Bapak Ibu semuanya kalau Allah, maka siapa saja yang beriman kepada Allah Al-Latif, dia tahu berhati-hati, sekecil apapun urusan kita pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini diantara faidah mempelajari Al-Latif. Jika Allah mengetahui sekecil apapun urusan kita, maka hadirin, kita harus senang menghisap perkataan dan perbuatan kita semua. Tadi andaikan sekecil biji sawi saja Allah tahu, maka apalagi lebih dari itu. Kita harus senang menimbang-nimbang dosa-dosa kita, hadirin. Di surat Al-Anbiya ayat 47 Allah sampaikan, wa nadha'ul mawazinal qisṭa liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak ada satu hamba pun yang dirugikan oleh Allah. Hadirin Bapak Ibu semua, dosa kita akan tercatat dengan baik oleh Allah, termasuk kebaikan-kebaikannya, hadirin, tercatat dengan baik, tidak akan mungkin dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak akan mungkin, hadirin, nanti di hari kiamat itu ketika Allah tampakkan catatan amal kita, Allah tampakkan nih, Ustaz Fahri tahun sekian
kemudian malaikat, aduh punten ya Allah hilang teka catat, gak akan mungkin itu, mustahil. Allah pasti akan menghitung setiap pahala-pahala itu. Lebih indah lagi di surat Al-Zalzalah ayat ke-7 sampai 8. Ini ayat yang luar biasa yang dijadikan prinsip oleh seorang sahabat Nabi, jadi prinsip kehidupan hadirin. Ini di surat Al-Zalzalah Allah sampaikan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar dzarrah. Kalau tadi biji sawi, kalau sekarang dzarrah. Dzarrah itu kalau dalam bahasa Arab, kata Syekh Tontowi, orang Arab sering menyebut dzarrah itu untuk semut yang paling kecil itu disebut dengan dzarrah juga, atau debu yang sangat kecil ketika terlihat cahaya matahari masuk lewat jendela kita, debu-debu yang kecil itu namanya dzarrah. Kalau ada kebaikan atau keburukan sebesar dzarrah pasti tercatat dengan baik. Setiap kebaikan ada pahalanya dan keburukan sekecil itu pun ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu semua, saya mau tanya sekarang Pak, kebaikan apa yang dinilai oleh Allah itu sekecil biji sawi Pak? Kebaikan apa yang dinilai oleh Allah itu sebesar dzarrah? Kebaikan apa Pak? Ibu-ibu pernah nggak sedekah karena nggak punya apa-apain, sedekahnya dengan biji sawi Pak? Kan itu. Aduh cenah. Pawai punten tayana naon tinggal biji sawi pasti yang hiji Pak. Sedekah itu, atau bapak-bapak nggak masukun kecil nggak punya receh, ayah siki rebet gini. Coba aja. Kebaikan apa yang dihitung? Apa maksudnya? Ini biasanya makna mubalaghah Pak. Sebenarnya nggak ada hadirin. Kalaupun ada kebaikan sekecil itu pasti tercatat. Ya Allah ingin menekankan bahwa tidak akan ada yang diluputkan dari setiap kehidupan kita. Makanya hadirin, ketika dua ayat ini turun, itu luar biasa Pak. Abu Bakar itu nangis Pak. Abu Bakar. Jadi ketika surat Al-Zalzalah itu turun, kebetulan Abu Bakar itu sedang di pinggir Nabi, sedang duduk Pak. Turunlah surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, sampai ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Abu Bakar nangis Pak. Jadi baru pertama kali baca ayat ini luar biasa, Abu Bakar langsung nangis. Kita makan sabaraha kali baca teu nangis-nangis. Gitu. Baru pertama kali langsung nangis karena Abu Bakar faham sekali tentang ayat ini. Kemudian ditanya oleh Nabi, "Ma yubkika ya Abu Bakar?" Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Kata Abu Bakar, "Yubkini hadhihi surah." Ya Rasulullah, surat ini yang menjadikan aku itu menangis. Kata Abu Bakar. Kenapa? Ini hadir. Kan Allah sampaikan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan meskipun sebesar dzarrah itu ada balasannya, Pak. Pasti ada balasannya. Maksudnya Abu Bakar memahami kalau sekecil biji dzarrah dari keburukan saja ada siksanya dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi lebih dari itu. Kalau kita jujur hari ini, Pak. Sekarang kira-kira kita ini punya dosa tidak hadirin? Punya, sedikit banyak Pak? Banyak. Andaikan sekecil dzarrah saja ada siksanya dari Allah, Abu Bakar menganggap, ya Allah, andaikan sebesar dzarrah saja ada balasannya, apalagi lebih dari itu. Abu Bakar sadar Pak, bahwa Abu Bakar pun seorang manusia, pernah khilaf, pernah salah. Hadirin, Abu Bakar itu kan masuk Islam pun ketika dewasa. Hadirin, Bapak Ibu semua, Abu Bakar merasa ini hebatnya Abu Bakar. Padahal kan Abu Bakar As-Siddiq itu seorang sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi SAW, yang pertama kali dari umat Nabi Muhammad. Itu Abu Bakar. Tapi saking takutnya, ya Rasulullah, surat ini yang menjadikan aku menangis. Karena takutnya Abu Bakar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi kepada Abu Bakar? Kata Nabi ketika itu, laula annakum tukhti'una wa tudnibun. Andaikan kalian tidak berbuat salah, andaikan kalian tidak berbuat dosa, fayaghfirullahu lakum, kemudian Allah tidak mengampuni kalian karena gak punya dosa,
la khalaqallahu ummatan yukhti'una wa yudhnibuna fayaghfiru lahum, maka Allah akan ciptakan makhluk yang lain yang berbuat dosa dan berbuat salah pula. Apa maksudnya hadirin? Ini hati-hati memahami hadis ini. Oh, berarti kita diciptakan oleh Allah itu memang untuk berbuat dosa. Salah memahami itu, Pak. Maksudnya Nabi itu ingin memberikan pesan kepada kita, hadirin, tidak masalah seburuk apapun dosa yang kita lakukan, hadirin. Ketika kita mengakui dosa itu dan bertobat kepada Allah seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq. Itu maksudnya gak apa-apa, jangan khawatir. Andaikan kamu Abu Bakar tidak berbuat dosa, Allah ciptakan manusia yang lain untuk berbuat dosa. Karena Allah itu Maha Pengampun. Jadi hadis ini bukan ingin melegitimasi dosa, bukan, hadirin. Tapi Nabi ingin menyampaikan tentang maha ampunan Allah yang begitu luas. Ampunan Allah yang begitu. Nah, hadirin ikhwati manapun, yang ketiga, di antara wujud kemaha lembutan Allah Subhanahu wa taala, ternyata para ulama itu membahas makna al-latif itu termasuk, hadirin, Allah mengatur urusan-urusan kita yang kita tidak ketahui, dan rahasianya hanya Allah yang tahu. Rincian halus urusan pekerjaan, nasib, takdir, pasangan, itu ada pengaturan Allah yang maha halus, maha lembut, al-latif, Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan hadis ini, hadirin. Di hadis qudsi. Di hadis riwayat At-Tabrani, ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dari Anas, Nabi SAW pernah menyampaikan tentang firman Allah Azza wa Jalla. Hadis qudsi. Ini hadis qudsi itu firman Allah, hadirin, tapi yang disampaikan oleh Nabi SAW dengan redaksi Nabi SAW. Itu bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu, Allah pernah berfirman seperti ini, hadirin. Ini luar biasa hadis. Inna min ibadi, kata Allah, di antara hamba-hambaku, man la yuslihu imanahu ilal faqr. Ada, hadirin, yang seorang itu tidak akan baik keimanannya kecuali karena kefakiran. Wa in basatu alaihi, andaikan aku jadikan ia kaya, afsadahu dzalik, maka kekayaan itu pasti akan merusaknya. Allah tahu, Pak, si fulan harus kekurangan, karena Allah tahu dengan kekurangan itu keimanannya akan selamat. Berapa orang, hadirin, Bapak Ibu semua, karena kekurangan Pak rajin ke masjid. Kemarin Pak ramai kan orang-orang menghujat Uya-Kuya, Eko Patrio, para DPR. Oh, hartanya banyak. Atau sebagian orang ada yang ingin mungkin cemburu, Pak, dia hartanya banyak ratusan miliar. Tapi andaikan Bapak Ibu semua, orang-orang itu ditakdirkan oleh Allah, dia punya harta seperti itu, bisa jadi taraka masjid, Pak. Bisa jadi jarang mengaji, Pak, ketika Allah hadirkan kekayaan seperti itu. Karena Allah tahu sifat seorang hamba, Allah hadirkan. Hadirin, nih Ustaz Fahri, Ustaz Syahrinal, saya, Pak, bisa jadi kalau Allah jadikan saya dengan Ustaz Fahri punya kekayaan, kayaknya malas, Pak, belajar baca kitab, hadirin. Serius, Pak. Karena Allah punya takdir yang luar biasa, takdirnya yang terbaik, hadirin. Kalau Allah jadikan saya, hadirin, kaya raya, kayaknya mau jadi ustaz juga nama. Gak akan saya baca kitab kayak gini, hadirin. Kalau Allah berikan kekayaan itu. Wa inna min ibadi, di antara hamba-hambaku, kata Allah, man la yuslihu imanahu ilal ghina. Ada hamba yang tidak akan baik keimanannya kecuali kekayaan. Karena kekayaan Allah jadikan si fulan kaya, hadirin, karena Allah tahu. Walau afqartuhu la afsadahu dzalik, andaikan aku jadikan dia fakir, jadikan dia miskin, pasti bisa jadi kemiskinan itu akan merusak keimanannya. Hadirin, lihat nih hikmah yang luar biasa. Allah mengatur, hadirin, kekayaan dan kekurangan, hadirin. Allah atur. Wa inna min ibadi, di antara hamba-hambaku, man la yuslihu imanahu illa sihat. Ada yang tidak akan baik keimanannya kecuali karena sehat. Allah jadikan sehat karena tahu si fulan itu akan baik keimanannya dengan kesehatan. Walau asqamtuhu la afsadahu dzalik, andaikan aku jadikan dia sakit, maka pasti sakit itu akan merusak keimanannya. Berapa orang ketika diuji sakit bukannya sabar dan banyak mengingat Allah, tapi mengeluh dan menolak takdir, hadirin.
Wa inna min ibadi, di antara hamba-hambaku, man la yuslimu imanahu ila saqam. Ada yang tidak akan baik keimanannya kecuali dengan sakit. Walau ashahtuhu, kalau aku jadikan dia sehat, la afsadahu dzalik, maka kesehatan akan merusaknya. Bisa jadi hadirin Bapak Ibu semua, ini di antara kita mungkin yang diuji sakit, saudara-saudara kita. Karena Allah Maha tahu, Maha lembut sekali tahu hadirin keadaan jiwa kita yang baik itu seperti apa. Maka Allah takdirkan dia sakit. Nih bapak-bapak tahu hadirin, saya kemarin kan asam urat. Wah sakitnya itu luar biasa hadirin. Tapi hikmahnya Pak, jadi khusyuk doa Pak, serius ini. Aduh ya Allah kan itu. Karena ketika diuji sakitnya luar biasa Pak. Sampai wah ceramahnya tepuguh nih pemikiran asam urat ya Pak. Hadirin. Sampai saya di rumah itu obrolannya Siti Balmon maut. Wow. Jadi ingat kematian, banyak berdoa hadirin. Pas mulai mereda Pak, gak khusyuk lagi biasa dia. Kan itu. Allah Maha tahu sih, Allah takdirkan sakit karena Allah ingin memanggil. Karena ada seorang yang keimanannya baik harus ditakdirkan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian apa kata Allah? Wa inna min ibadi, di antara hamba-hambaku man yatlubu baban minal ibadah. Ini luar biasa, tapi hati-hati memahami ini. Ada orang-orang yang meminta satu pintu-pintu ibadah. Fa akufuhu anu, tapi Allah tahan Pak, tidak dikabulkan. Ini mohon Pak. Ada orang yang ingin setiap hari sholat 1 juz setiap malam Pak, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Ada orang yang mungkin ingin setiap hari saum, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Ada orang yang ingin hafal Quran, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Likaila yadkhulahul ujub, agar ujub kesombongan tidak masuk ke dalam hatinya. Bisa jadi hadirin, di antara orang ketika Allah bukakan pintu ibadah itu bukannya semakin rajin ibadah dan semakin soleh, tapi semakin sombong dengan ibadah itu hadirin. Nih contoh Pak Deden, andaikan dijadikan hafal Quran seperti Ustaz Syahrinal Pak, bisa jadi bukan rajin semangat ibadah Pak, jadi sombong. Ustaz Syahrinal pun tentang imam mandiri Baitul Mulisinnya itu hafal Quran abdi. Kan itu. Ustaz Fahri entong, Ustaz Dusnagi entong, terus abdi celi bidang dakwah di dia. Kan bisa jadi ketika seorang dibukakan itu pintu itu bukannya semakin dekat tapi jadi sombong. Allah tahu sekali. Ini. Tapi hati-hati memahami hadis ini tadi. Bapak-bapak yang belajar tahsin, oh pantesan bisa-bisa memang takdir dan bisa. Akhirnya berhenti belajar, jangan hadirin. Ini hati-hati memahami hadisnya. Justru Allah karena pengaturan Allah yang luar biasa, si fulan Pak bagus bacaan Al-Qur'annya, Ustaz Syahrinal misalnya enak kita dengar. Ada orang bertahun-tahun diajar tahsin, tiap hari gitu-gitu baca kena teh. Tetap. Tapi itu pengaturan Allah, Allah yang Maha tahu. Tapi bukan berarti tadi berhenti belajar. Cukup satu tahun memang takdir akhirnya taruh di tahsin. Jangan keliru hadirin. Ini udbiru ibadi bi ilmi. Lihat kata Allah, aku mengatur hamba-hambaku dengan pengetahuanku. Wa bima fi qulubihim, dan aku mengatur sesuai dengan apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Lihat Pak, Allah al-latif halus sekali, Maha tahu sekali keadaan hati kita, sehingga Allah atur kehidupan ini sesuai. Si fulan kaya, si fulan miskin. Hadirin, si fulan sehat, si fulan sakit, si fulan berilmu, si fulan tidak berilmu, si fulan beribadah, si fulan tidak beribadah. Allah atur sekali sedemikian rupa karena Allah tahu yang baik terhadap hamba-hambanya. Al-Latif. Hadirin, Bapak Ibu semuanya oleh Allah. Nah, makanya ini kata Imam As-Sa'di, beliau mengatakan min lutfihi bi ibadihi annahu yuqaddiru arzaqahum bihasbi ilmihim bi maslahatin. Allah mengatur karena sifat Al-Latif, kemahalembutan Allah, Allah mengatur rezeki kita itu sesuai dengan ilmu yang Allah miliki, pengetahuan yang Allah miliki. La bihasbi muradatihim, tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka. Kalau hadirin, segala ketetapan di dunia ini itu sesuai dengan keinginan kita, itu pasti kacau balau pada dunia ini. Allah atur sedemikian rupa karena Allah tahu sekali dunia ini teratur dengan pengaturan Allah. Bahkan dalam masalah tadi Pak, ilmu tidak berilmu, hadirin, ini luar biasa. Dalam masalah rezeki diatur oleh Allah. Dan memang seperti itu hadirin, lumrah dan fitrahnya. Orang-orang semangat belajar itu biasanya dari orang-orang yang kekurangan.
Ini para mahasanti yang semangat belajar ini kan dari fukoro masakin, Pak. Kan itu saya ini semangat belajar Adin. Karena biasanya orang yang diberikan kelimpahan harta biasanya tidak semangat belajar. Nah, ini hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kata Imam Al-Ghazali, penjelasan beliau panjang sekali, ini saya singkat saja Adin. Ini cuma indah sekali. Beliau menulis satu kitab Al-Maqsad Al-Asnad tentang syarah dari Asmaul Husna. Beliau menyampaikan termasuk makna al-latif itu Allah mengatur segala rincian kehidupan kita yang tidak akan pernah kita hitung. Allah mengatur kehidupan kita. Contohnya kata beliau, penciptaan janin di dalam rahim ibu-ibu semuanya, kita tidak mengatur bagaimana proses janin itu, begitu rincinya Allah. Termasuk hadirin ketika lahir, bayi itu lahir bagaimana, ya. Termasuk bahkan anak ayam sekalipun ketika menetas dari telur, langsung Allah ilhamkan anak itu bisa mematuk biji-bijian. Tapi kapan hadir anak ayam itu diajarkan untuk mematuk biji-bijian dan biji itu adalah makanannya? Itu bagian dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah menunda pertumbuhan gigi pada seorang bayi. Bayi ketika mulai lahir itu diatur oleh Allah tidak punya gigi. Karena memang tidak butuh ketika itu. Coba bayangkan ibu-ibu kalau andaikan setiap bayi itu punya gigi gararene, Pak, ketika lahir. Ibu-ibu pun takut. Allah yang mengatur itu semua hadirin. Bukan kita dan bukan ibunya pun sekalipun tidak tahu bagaimana gigi itu lahir, dan itu al-latif Allah. Allah mengatur itu. Bahkan ketika tumbuh dewasa pun, ketika butuh seorang bayi itu makan dan butuh gigi, baru kemudian gigi itu tumbuh dengan sendirinya. Kata Imam Al-Ghazali, kemudian ada gigi geraham, ada untuk menggiling, ada gigi taring untuk mematahkan, ada gigi seri tajam yang untuk memotong. Allah atur Pak, gigi kita pun tidak sama. Ada gigi geraham, gigi taring. Coba bayangkan, gigi kita gigi geraham semua, Pak. Kan Allah yang mengatur. Ini al-latif. Begitu lembutnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan hal yang kita tidak sadari Allah atur itu. Makanya tadi kata para ulama, al-latif itu Allah yang maha baik, yang kebaikan itu tidak kita sadari dari arah-arah yang kita tidak sadari. Jadi mata kita ada 900.000 jaringan saraf kata para ilmuwan yang mengatur sehingga mata kita bisa melihat warna, bisa melihat bentuk, Pak. Karena ada 900.000 jaringan saraf yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ikhwati manaqullah. Nah, dan yang terakhir ini sebagai penutup. Ini cara mengamalkan al-latif dalam kehidupan kita. Para ulama menjelaskan kita memahami al-latif itu bukan semata-mata kita mengenal nama dan sifat Allah, tapi bagaimana kita mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah merasakan hadis begitu maha baiknya Allah, maha lembutnya Allah kepada hamba-hambanya, maka kata para ulama, amalkanlah sifat al-latif itu dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang punya anak, amalkan kelembutan itu kepada anak sebagaimana Allah yang begitu maha lembut kepada kita, bahkan rinciannya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sebagai suami saya, ya, bersikap lembut kepada istri, kepada anak-anak, termasuk kepada siapapun. Itu cara mengamalkan al-latif. Hadirin, ini bagaimana Nabi SAW mengamalkan kelembutannya dalam kehidupannya. Dulu hadis ini pernah dibahas, ya, hadirin, di dalam Riyadhus Shalihin. Nabi satu waktu hadirin didatangi oleh seorang Arab Badui. Orang Badui itu baru bertemu Nabi, hadirin, ketika itu. Nabi sedang duduk di masjid, Pak. Nabi kebetulan pakai selendang, kainnya agak kasar. Orang itu datang menarik selendang Nabi dari belakang keras, Pak. Menarik Nabi dari belakang. Fajadzabahu jadbatan syadidatan. Keras. Kata Anas sampai aku melihat bekas kainnya merah di leher Nabi karena saking kerasnya ditarik oleh orang Arab Badui itu. Hadirin, ketika ditarik seperti itu, kemudian dia mengatakan seperti ini, ya Muhammad, murli min malillah. Muhammad, serahkan harta di antara harta Allah. Maksudnya minta uang. Bapak-bapak kalau sedang duduk, Pak, di Masjid Baitul Mursin, ada orang gak kenal, Pak, narik seperti itu, minta duit deh, kira-kira mau bagaimana sikapnya? Kalau saya kan, orang mana sih kan gitu, Pak? Itu bahasa Pak Wahyu. Kan gitu. Orang mana kan begitu ya. Tapi luar biasa. Apa Nabi yang dilakukan oleh Nabi? Nabi ditarik, hadirin, sampai berbekas merah ketika itu. Diminta uang lagi.
faltafata ilaihi Rasulullah, kata Anas, Nabi menoleh, summa dhahika, Nabi masih sempat-sempatnya tersenyum kepada orang itu. Ya. Summa amarahu lebih, atau kemudian Nabi memerintahkan untuk memberi orang itu uang, dan Nabi tidak mempermasalahkan dia melakukan seperti itu. Ini begitu lembutnya Nabi SAW. Cara mengamalkan al-latif dalam kehidupan kita bukan semata-mata kita mengenal Allah yang maha lembut, tapi amalkan al-latif itu dalam kehidupan kita kepada sesama. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, dan yang terakhir, Abu Hanifah sering, hadirin, ini seorang ulama, ini 4 di antara 4 mazhabnya, itu sering dicerca, dihina oleh seorang, dihina. Lama, hadirin, bertahun-tahun orang itu memusuhi Abu Hanifah, kemudian orang itu sakit. Kalau kita kan ada musuh kita sakit, biasanya kita mah puas ya matakna oge. Gitu, hadirin. Orang itu sakit, hadirin. Abu Hanifah yang tahu orang itu sakit, cepat-cepat menjenguknya. Padahal tiap hari dia itu menghinanya, orang itu. Orang-orang aneh, heran kepada Imam Abu Hanifah. In hadza kana yasubuka, Imam Abu Hanifah, kan orang ini tiap hari menghinamu. Masih kamu apa-apaan harus menjenguknya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Beliau mengatakan, lahu haqqun ka muslim wa in kana lisanuhu syatamani. Orang itu, dia itu seorang muslim yang punya hak untuk dijenguk meskipun lisannya mencelaku. Dia itu seorang muslim yang tetap punya hak untuk dijenguk oleh saudaranya meskipun orang itu mencelanya setiap hari. Dan ini cara mengamalkan al-latif dalam kehidupan kita. Baik, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, ini hanya itu yang bisa saya sampaikan pada subuh kali ini. Ini diantara makna al-latif, Allah yang maha lembut. Hadirin, banyak urusan-urusan kita yang halus, yang rinci, yang kecil sekali, yang itu diatur oleh Allah, dan karena kemahabaikan dan kemahalembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pantas sekali andaikan kita mengamalkan al-latif itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat, hadirin Bapak Ibu semua, dan jadi keberkahan untuk amal soleh kita semua. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.